Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah fonologi, Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARHempum sebagai pembimbing presentasi mengenai materi fonetik, realisasi, dan problematika bunyi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Mutia Dirila dengan NIM 250511024461 dan juga rekan saya Dea Amanda dengan NIM 2505112239 dan juga Amelia Azura dengan NIM 2505112261. Baik, kita akan memasuki materi pertama yang akan disampaikan oleh Dea Amanda. Pengertian fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bunyi itu dihasilkan, didengarkan, dan disalurkan tanpa memperhatikan makna dari kata tersebut. Contohnya, dari kata mata, fonetik mengkaji huruf M, A, T, A. Bukan arti kata mata, tetapi bagaimana bunyi yang dihasilkan dari huruf kata mata tersebut. Berikutnya, ada aspek dari fonetik. Yang pertama ada aspek artikulasi, yang kedua ada aspek akustik, dan yang ketiga ada aspek auditoris. Selanjutnya, masuk ke dalam jenis bunyi dalam fonetik. Yang pertama ada bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua, ada jenis bunyi konsonan yang meliputi B, P, T, K, S, dan huruf M. Yang ketiga ada semivokal, yaitu W dan huruf Y. Fonetik menggunakan simbol khusus yang disebut alfabet fonetik internasional atau yang disingkat dengan huruf IPA. Baik, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu realisasi. Realisasi fonem adalah cara fonem diucapkan dalam bentuk bunyi nyata. Secara segmental, fonem dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi fonem vokal dan fonem konsonan. Yang pertama ada realisasi fonem vokal. Yang pertama fonem A. Fonem A direalisasikan sebagai bunyi A di semua posisi, baik di awal, tengah, maupun akhir kata. Contohnya pada kata apa, padam, dan dua. Yang kedua fonem I. Fonem I memiliki dua realisasi. Yang pertama direalisasikan sebagai bunyi I jika berada pada silabel terbuka. Silabel terbuka ini maksudnya adalah huruf vokal berada di akhir kata, contohnya kini, lidi, dan ini. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi I jika berada pada silabel tertutup. Silabel tertutup ini adalah huruf vokal diapit oleh huruf konsonan, contohnya ambil, lirik, dan batik. Yang ketiga ada fonem U. Fonem U memiliki dua realisasi, yaitu yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi U jika berada pada silabel terbuka, contohnya ibu, buku, dan tunggu. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi U jika berada pada silabel tertutup, contohnya kabur, libur, tangguh. Yang keempat, fonem E. Fonem E umumnya direalisasikan sebagai bunyi E pada semua kata, contohnya kera, erat, dan cepat. Yang kelima, fonem O. Fonem O memiliki dua realisasi, yaitu direalisasikan sebagai bunyi O jika berada pada silabel terbuka, contohnya pada kata toko, soto, dan bakso. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi O jika berada pada silabel tertutup, contohnya tokoh, besok, dan bodoh. Yang kedua, realisasi fonem konsonan. Pertama, fonem B. Fonem B memiliki dua macam realisasi. Yang pertama, fonem B direalisasikan sebagai bunyi B jika berada di awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang tidak diakhiri oleh konsonan B. Contohnya pada kata bagus, kabur, dan bantal. Yang kedua, fonem B dapat direalisasikan sebagai bunyi B atau P jika berada di akhir silabel. Contohnya pada kata sebab, jawab, dan Sabtu. Yang kedua, fonem D. Fonem D memiliki dua macam realisasi, yaitu fonem D direalisasikan sebagai bunyi D jika berada di awal silabel. Contohnya pada kata daging, hadis, dan dada. Yang kedua, fonem D dapat direalisasikan sebagai bunyi D atau T jika berada di akhir silabel. Contohnya pada kata abad, ahad, dan jilid. Baik, kita masuki pada materi selanjutnya, yaitu problematika bunyi. Problematika yang berkaitan dengan aspek fonologi dan ejaan, umumnya itu muncul dalam bentuk kesalahan pengucapan dan kesalahan penulisan. Salah satu kajian penting dalam fonologi adalah perubahan bunyi. Menurut Muslih,
perubahan bunyi dalam bahasa dapat dibedakan menjadi 9 jenis. Yang pertama itu ada asimilasi, yaitu perubahan bunyi yang terjadi ketika dua bunyi yang berdekatan menjadi sama atau hampir sama. Selanjutnya ada disimilasi, yaitu kebalikan dari asimilasi. Perubahan bunyi ini terjadi ketika dua bunyi yang sama atau mirip justru diubah menjadi berbeda agar tidak terdengar sama dan lebih mudah diucapkan. Yang ketiga, modifikasi vokal, yaitu perubahan bunyi vokal yang disebabkan oleh pengaruh bunyi lain di sekitarnya, terutama bunyi yang mengikutinya. Perubahan ini terjadi ketika penyesuaian posisi alat ucap. Contohnya itu perubahan bunyi vokal akibat pengaruh konsonan atau vokal di sekitarnya. Yang keempat, netralisasi, yaitu perubahan bunyi fonem yang terjadi ketika pengaruh lingkungan bunyi tertentu sehingga perbedaan dua fonem menjadi tidak nampak. Dalam kondisi tertentu, bunyi yang seharusnya berbeda terdengar sama. Yang kelima, zeroisasi, yaitu perubahan bunyi dengan menghilangkan satu atau lebih fonem dalam sebuah kata. Tujuannya itu untuk mengefisiensikan atau mempermudah pengucapan. Nah, dalam zeroisasi itu terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu aferesis, yaitu penghilangan satu atau lebih fonem di awal kata. Contohnya tetapi menjadi tapi. Yang kedua, apokop, menghilangkan satu atau lebih fonem di akhir kata. Contohnya tidak menjadi tak. Yang ketiga, sinkop, yaitu menghilangkan satu atau lebih fonem di tengah kata. Contohnya sekarang menjadi sekarang. Nah, selanjutnya metatesis. Metatesis adalah perubahan bunyi yang terjadi akibat pertukaran posisi fonem dan suatu kata. Perubahan ini menyebabkan urutan bunyi menjadi terbalik atau berubah dari bentuk aslinya. Contohnya perubahan susunan bunyi dalam pengucapan sehari-hari. Selanjutnya itu ada diftongisasi. Diftongisasi merupakan perubahan bunyi vokal tunggal menjadi dua bunyi vokal yang diucapkan secara berurutan dalam satu kata. Contohnya vokal tunggal yang berubah menjadi AI, AU, atau OI. Selanjutnya, monoftongisasi. Monoftongisasi adalah kebalikan dari diftongisasi, yaitu perubahan vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Perubahan ini sering terjadi dalam bahasa lisan. Contoh, pulau diucapkan jadi pulau. Selanjutnya ada anaptiksis, adalah proses perubahan bunyi dengan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan agar kata lebih mudah diucapkan. Anaptiksis terbagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu yang pertama protesis, penambahan bunyi di awal kata. Contoh sekolah diucapkan ke sekolah. Yaitu yang pertama protesis, yaitu penambahan bunyi di awal kata. Yang kedua epentesis, penambahan bunyi di tengah kata. Dan yang ketiga paragog, adalah penambahan bunyi di akhir kata. Baik, kesimpulannya, fonetik dan fonologi adalah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa, baik dari cara pengucapan maupun fungsinya dalam bahasa. Realisasi fonem menunjukkan variasi pelafalan fonem, vokal, dan konsonan tanpa mengubah makna. Perubahan bunyi terjadi untuk mempermudah pengucapan dan menjadi salah satu sumber problematika pelafalan dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.